silakan menempati tempat yang telah disediakan. Selanjutnya, kami memohon kepada Direktur Pasca Sarjana Universitas PT IKI Jakarta selaku Ketua Sidang berkenan memimpin sidang promosi doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'da. Yang terhormat tim penguji terdiri atas Profesor Dr. Haja Nur Arfia Febriani MA, Associate Profesor Dr. Haji Muhammad Haryadi MA, Profesor Dr. Haji Hamdani Anwar MA, Associate Profesor Dr. Ahmad Zain Sarnoto MA MPDI, dan Sekretaris Sidang Associate Profesor Dr. Ahmad Sun Haji MPDI. Bapak Ibu, saudara-saudara yang hadir di ruang ini maupun yang mengikutinya via Zoom meeting, teristimewa Saudara Promovendus Zarkasi, dipencet dulu itunya, tes. Siap. Ya. Sudah sarapan belum? Sudah ya, alhamdulillah. Ya, saudara telah menyelesaikan disertasi dengan judul Manajemen Bencana melalui Pemberdayaan Komunitas Perspektif Al-Quran. Saya perlu konfirmasi apakah betul ini karya Anda sendiri? Betul, Pak. Ya, saya perlu tegaskan di sini karena kalau nanti di kemudian hari ternyata ada yang mengklaim ini karyanya dan bisa dibuktikan, itu resikonya besar sampai pada pencopotan gelar. Siap lanjut? Siap lanjut. Baik. Bapak Ibu hadirin, ini hari ini banyak kelihatannya ini penggembiranya ya, karena hari libur ya. Ya, selamat tahun baru Imlek bagi yang merayakan. Nah, kita meskipun libur tetap kita aktivitas dan ini mudah-mudahan membawa keberkahan ya. Sembari mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, sidang akademik terbuka dalam rangka promosi doktor dibuka dengan melafadzkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada saudara promovendus disilakan untuk menyampaikan isi dari disertasi saudara, kurang lebih 8 menit saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan para penguji, dalam hal ini Profesor Dr. Haji Muhammad Darwis Bude sebagai Ketua Sidang, Profesor Dr. Haji Nur Arfia Febriani MA, Asosiat Profesor Dr. Muhammad Haryadi MA, Asosiat Profesor Dr. Ahmad Sun Haji MPDI, dan pembimbing saya yang terus membimbing dan mensupport, terutama Profesor Dr. Haji Hamdani Anwar dan Asosiat Profesor Dr. Ahmad Zain Sarnoto. Alhamdulillah, disertasi ini kami menjudul Manajemen Bencana melalui Pemberdayaan Komunitas Perspektif Al-Quran.
Kenapa? Karena Indonesia berada di jalur rawan bencana dan terus akan terjadi, bukan hanya sekarang tapi ini akan terus terjadi. Hal ini tentunya ada hal yang perlu dicari solusi, bahwa penanganan bencana saat ini lebih kepada prosedural teknis saja, administrasi, kurang menyentuh pada komunitas. Padahal masyarakat sebagai komunitas itu adalah orang yang terdampak, kemudian mereka juga yang berupaya bangkit dari keterpurukan itu. Oleh karena itu, diskusi ini ingin memberikan nilai, membangun komunitas yang kuat dalam menghadapi manajemen bencana. Ada pertanyaan besar, apakah Al-Quran bisa memberikan arahan atau konstruksi konseptual terhadap manajemen bencana ini? Kemudian apa pandangan Al-Quran tentang bencana? Kemudian tawaran konstruksi model pemberdayaan komunitas berdasarkan perspektif Al-Quran. Ini pertanyaan besar yang kami tawarkan. Dalam hal ini, bahwa Al-Quran sebagai nilai wahyu berusaha ingin memahamkan kepada umatnya bahwa bencana bukanlah azab semata, bukan musibah semata yang dipahamin atau ditanggapin dengan takdir pasrah tanpa usaha. Oleh karena itu, di sini kami memahami bahwa bencana sesuai Undang-Undang 2007 itu bencana dipahamin bahwa ini adalah ujian, ibtila, kemudian sebagai tambih, peringatan. Bahkan Al-Quran juga secara eksplisit itu menjadikan bencana sebagai rahmah. Jadi inilah yang kami coba memahamkan bencana. Kemudian dari pemahaman itu kita menolak fatalisme, bahwa sering sekali ketika terjadi bencana, komunitas itu ataupun masyarakat menjadi fatalisme, ya sudah menerima takdir tanpa ada persiapan. Nah, untuk itu perlu disusun sebuah konsep. Hanya kami menggunakan metode penelitiannya dengan kualitatif. Dalam hal ini tafsirnya adalah tematik, karena dengan tematik kami bisa menghimpun semua ayat tentang bencana. Kemudian komunitas, pemberdayaan komunitas itu bisa dikumpulkan semua, dan kebencanaan. Dan dari ini ada hal yang menurut kami itu baru, adalah bahwa ilmu tafsir atau tafsir Al-Quran hadir untuk membentuk konsep manajemen bencana. Jadi kebaruan dalam hal metode penelitian ini adalah integrasi nilai Al-Quran yang bisa mentransformasi pemahaman masyarakat terhadap bencana. Setelah itu menawarkan solusi dengan model manajemen bencana. Tentunya tetap
berlandaskan pada teori-teori kebencanaan yang sudah ada. Dalam hal ini teori dari yang kami ambil adalah community based disaster reduction risk atau pengurangan bencana berbasis komunitas, kemudian resiliensi bencana atau masyarakat, bagaimana menguatkan masyarakat biar bangkit. Ini yang kami gunakan. 1 menit lagi. Jadi pada akhirnya kami sangat sadar ini hanya baru konseptual normatif dan perlu diuji tentunya. Perlu diuji. Oleh karena itu penelitian selanjutnya, dan ini menjadi komitmen saya kebetulan di pengembang tafsir Al-Quran kementerian, kami ingin menguji ke lapangan sehingga benar-benar menjadi aplikatif dan bisa dimanfaatkan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Tapi tadi selalu menggunakan kata kami itu. Ini yang menyusun bersama siapa ya? Ini udah terbiasa, maksudnya itu penulis ya. Nah, oke. Baik. Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama akan disampaikan oleh yang terhormat Profesor Dr. Haja Nur Ardia Febriani MA. Disilakan. Terima kasih Ketua Sidang Bapak Profesor Dr. Haidari Sudir, Kedua Promotor Bapak Dr. Dani Anwar dan Asosiat Profesor Dr. Ahmad Zain Sanoto, tim penguji Bapak Asosiat Profesor Dr. Muhammad Haredi dan Sekretaris Sidang Asosiat Profesor Dr. Ahmad Sunhadi, teristimewa Pak Zarkasi dan Bapak Ibu yang hadir di ruangan maupun yang hadir di Zoom. Pak Zarkasi, selamat ya. Alhamdulillah sudah promosi doktor, semoga membawa berkah bagi semua. Ada beberapa hal yang mau kami konfirmasi. Yang pertama, dalam abstrak Bapak mengatakan bahwa kerusakan lingkungan ini yang di dalam laporan Bapak pandang sebagai bencana ya. Apa bedanya bencana dengan kerusakan lingkungan menurut Pak Zarkasi? Kalau kerusakan lingkungan itu lebih kalau dalam konsep Al-Quran itu ulah manusia, ulahnya manusia, makanya zaharul fasad fil barri wal bahr, itu kerusakan. Sedangkan bencana itu bisa alam, bisa sosial, dan berdampak pada kerugian jiwa dan lain. Ya, jadi kalau kerusakan lingkungan betul tadi akibat ulah tangan manusia, pembalakan hutan, buang sampah sembarangan dan seterusnya. Kalau azab itu atau bencana, beda ya bencana dengan azab, nanti panjang lagi. Kalau tadi bencana itu adalah fenomena alam, ya, bencana alam, makanya kita bilang maka itu adalah fenomena alam seperti angin topan, gunung meletus dan seterusnya, itu di luar kendali manusia. Nah makanya nanti kita mungkin di dalam disertasi ini perlu dibedakan ya yang Bapak maksud dengan bencana dan kerusakan supaya nanti nggak absurd gitu. Karena tadi betul tuh zuharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nah zuharul fasad al fasad ya di dalam Al-Quran itu menurut Promovendus dalam konteks apa aja ya? Fasad dalam kajian tafsir memang ada yang fisik, ada yang etis. Fasad bisa jadi kerusakan fisik baik yang terjadi pada diri manusia sendiri ataupun di luar. Makanya ma asaba min musiyatin fil ardi wala fi anfusikum. Jadi memang fasad itu bisa fisik, tapi juga bisa etis. Dalam arti dekadensi moral, kemudian ya moral yang rusak itu juga termasuk fasad. Iya betul, setidaknya ada 6 kategori al-fasad ya. Jadi ada al-fasad dalam segi akidah,
moral, hukum, ekonomi, politik, dan yang tadi Bapak bahas di ujung adalah dalam segi lingkungan. Maka lingkungan itu jadi puncak dari segala macam bentuk al-fasad yang 5 sebelumnya. Karena tadi kaitannya dengan abstrak Bapak, jadi al-fasad itu atau kerusakan lingkungan itu tadi yang 6 tahap itu akan melahirkan azab. Jadi fasad itu adalah sebab, azab itu adalah akibat dari pengulangan kerusakan yang dilakukan oleh manusia dari segi akidah, moral, hukum, ekonomi, politik, dan lingkungan. Baik, nanti itu bisa ditambahkan ya Pak ya. Nah, ini juga menarik yang dalam disertasi ini yang sangat saya apresiasi adalah Bapak membuat isyarat-isyarat Al-Quran tentang manajemen bencana ya. Dan di situ Bapak membagi ya kategori bencana dalam Al-Quran. Bisa tolong dijelaskan itu Pak di poin A, sub A. Memahami makna bencana dalam Al-Quran dari kata ibtila, tanadi, dan rahmah ya. Apa bedanya Pak? Jadi sering sekali bencana itu dipahami sebagai takdir yang memusnahkan, sehingga tanpa usaha. Padahal Al-Quran memberikan kepada kita arahan bahwa apa yang terjadi itu sebagai ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Di sini jelas bahwa Allah ingin menguji kita. Setelah kita beriman akan diuji, atau setelah kita yakin dengan kemanusiaan kita juga akan diuji. Kemudian tambih ini akan melahirkan sebuah kesadaran untuk mengantisipasi atau mitigasi. Di situ Allah mengatakan bahwa dasar ujungnya adalah la'allahum yarji'un. Tentunya Allah menjadikan bencana semata-mata ingin mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Nah, rahmah ini memang yang ketiga adalah rahmah. Dalam terusan ayat tadi yang Al-Baqarah, ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah. Jadi memang tidak secara teks muncul bahwa bencana adalah rahmah, tapi sikap kita sabar, kemudian penuh usaha, kemudian kembali kepada fitrah, itulah yang disebut rahmah. Jadi itu yang makanya kami tidak menamakan Trump, tetapi makna ya, isyarat. Kalau Trump maka pasti akan akan ayatnya apa gitu ya. Jadi itu yang kami tekankan di sini. Bagus. Menurut Bapak bisa ditambah lagi nggak? Kata tadi ayat yang zuharul fasadu fil bari wal bahri ma kasabat aydun nas yudhiquhum. Dari kata idhaqah, bahwa manusia itu nggak akan sadar kalau nggak merasakan. Ya kan? Ya. Kayak anak kecil nih, kalau dibilangin orang tuanya nggak mau ngikutin tuh kata orang tuanya, kalau jangan lari cepet-cepet ya nak, nanti jatuh. Tetap dia lari cepet, lalu jatuh. Nah, kan ngerasain yang dilarang orang tua itu sebenarnya buat kebaikan anak. Makanya di Al-Quran itu Allah indah banget membuat gradasi perintah dan buat manusia itu supaya sadar. Tadi dia dibikin merasakan dulu tuh, liyadhiqhum atau idhaqah ya kalau kita, atau terserah Bapak nanti bahasanya menggunakan idhaqah juga boleh sebagai sebuah isyarat Al-Quran bahwa kerusakan lingkungan itu adalah selain yang tadi Bapak sampaikan secara ibtila itu spiritual, kemudian tadi saya pahami sebagai moral, dan rahmah Allah itu sebagai teologis. Nah, idhaqah ini bisa kita pahami juga sebagai eksperiensal. Jadi ada pengalaman yang akan membuat orang itu ya Allah banjir nih, berarti supaya nggak banjir lagi gimana? Nah, makanya mulailah konservasi lingkungan dan seterusnya. Oke, idhaqah bisa ditambah ya. Nah, terakhir Bapak kemarin waktu ada bencana alam di Sumatera ikut melakukan mitigasi bencana ya? Belum terjun langsung. Ya, lalu apa yang Bapak bisa tawarkan tuh? Kami tentunya dengan support, kemudian menghimpun dana baik di masjid ataupun di kantor, kita menghimpun dana. Kebetulan kami kemarin ke Sumatera tidak
sana. Oh. Pas di luar itu. Oke. Tapi prinsipnya memang ini perlu diuji nanti di lapangan. Ya. Oke. Profesor sudah habis. Terima kasih Ketua Sidang. Baik, terima kasih. Selanjutnya penguji kedua yang terhormat Asosiat Profesor Dr. Haji Muhammad Haryadi MA. Disilakan. Terima kasih dan Profesor Dr. Haji Muhammad dari Wisuda, para penguji yang terhormat, Profesor Dr. Haji Anwar Arfiah Febriani, para pembimbing Profesor Dr. Hamdani Anwar, Asosiat Profesor Dr. Ahmad Zain Sarmato, Sekretaris Sidang Asosiat Profesor Dr. Ahmad Sunyaji. Selamat kepada Promovendus Pak Zarekasi sudah berdiri di hadapan kita semua dalam rangka untuk mempertahankan disertasi ini. Yang pertama, yang saudara sebut dengan community based asterisk management itu punya ciri yang berbeda dengan ciri yang konvensional. Bisa disebutkan ciri-cirinya? Community based itu berarti penanganan bencana atau pengurangan risiko itu berbasis komunitas. Kalau konvensional itu cenderung top down. Jadi dan ini yang sering terjadi. Pemerintah sangat kuat atau pemerintah sentris lah, sehingga komunitas ini jarang dilibatkan, baik sebagai yang terdampak ataupun sebagai orang yang ingin memulihkan dan memitigasi itu sendiri. Itu bedanya itu Pak. Jadi lebih kepada bottom up, kemudian yang konvensional itu top down. Oke. Dan sekarang kenyataannya itu sangat top down ya. Iya. Berarti disertasi ini sebenarnya mengkritik ya, secara tidak langsung terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Iya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara menyebut bahwa community based ini itu dengan berbagai kelebihannya. Ya. Tapi saya belum melihat bahwa saudara sadar bahwa dalam community based itu ada tokoh-tokohnya, ada tetua-tetuanya gitu. Kalau saya perhatikan di dalam disertasi ini seakan-akan masyarakat langsung saja dengan mudah bisa dilibatkan. Gitu. Padahal untuk bisa melibatkan masyarakat itu ada catatannya. Siapa tetuanya harus didekati, siapa tokoh-tokohnya. Tidak semua masyarakat itu netral gitu. Ada masyarakat yang sakit karena terjadi konflik di antara anggota masyarakatnya. Ada masyarakat yang konflik juga, ada masyarakat yang sakit karena sudah dimanfaatkan oleh anggota-anggota DPR, kemudian terjadi pertengkaran di antara mereka. Bagaimana saudara menjelaskan itu di dalam disertasi ini? Alhamdulillah kami kemarin itu wawancara dengan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kemudian juga dengan Badan Penanggulangan Daerah Jakarta. Di situ sangat kami dapat informasi yang banyak bahwa komunitas itu menjadi pilar. Nah, tadi pertanyaan tadi sangat bagus. Bagaimana komunitas itu bisa, atau bagaimana kita memilih komunitas itu sendiri. DKI itu punya cara yang bagus. Dia punya forum komunitas, menghimpun tentunya perangkat-perangkat yang sudah ada. Di Muhammadiyah ada Aisyah, ada yang lainnya, di NU ada Fatayat, ada Banser, kemudian di komunitas agama lain itu juga ada komunitas-komunitas yang sudah mapan. Tentunya komunitas base ini itulah menghadirkan lokal wisdom tadi.
dia tidak semata-mata pemerintah punya konsep kemudian ditawarkan. Tentunya akan menghimpun lokal wisdom tadi yang sudah ada, yang sudah berkembang, termasuk Karang Tarunanya, itu diakomodir. Nah, kemudian catatan juga menurut mereka bahwa pemimpin agama itu sangat berpengaruh sekali, terutama di DKI ini Muslim komunitasnya. Maka para kiai, ustadz di komunitas itu bila menyerukan itu sangat didengar. Jadi di sanalah akan terseleksi, dan di sini juga local wisdom itu sangat diperhatikan. Artinya di sini sebenarnya para peneliti yang menggunakan community base ini, dia sebenarnya harus dilatar belakangi atau punya latar belakang sosiologis. Ya, makanya penelitian ini interdisipliner, pertama tafsir itu sendiri, kemudian sosiologis, kemudian kebencanaan, Pak. Baik, sebagai seorang pengembang tafsir Al-Quran, itu saudara menyebut di sini satu ayat, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, ya kan? Di situ ada kalimat yang menggunakan alif lam, al-ma'rifah, fa inna ma'al usri. Sementara solusinya itu, kemudahannya itu tanpa menggunakan alif lam, dia nakirah dia. Dalam pandangan tafsir ini apa ini maknanya? Ya, baik Pak. Jadi ma'rifat dan nakirah. Ma'rifat diulang berapa kali itu artinya satu. Yang di situ ma'rifatnya kan al-usr. Di situ diulang 2 kali. Bahkan kalau diulang sampai 10 kali pun itu artinya satu. Sementara yusron nakirah. Nakirah menunjukkan kata pertama itu beda dengan kata kedua. Dalam hal ini makanya Rasulullah mengatakan begini, la yaghlibal usru yusrain. Itu Rasul mengatakan la yaghlibal usru yusrain. Ini Rasulullah memahami itu, bahwa tidak mungkin satu kesusahan meskipun terulang tadi, tapi diartikan al-usr satu, yusraini 2 kemudahan. Karena setiap nakirah itu punya makna-makna lain. Ya, itu artinya bahwa dalam satu kesusahan itu sebenarnya Allah membuka banyak sekali kemudahan. Baik pada waktu kesusahan itu terjadi maupun pasca kesusahan itu terjadi. Yang terakhir di halaman 41 saudara menyebut bahwa masing-masing pendekatan baik community maupun konvensional base ini dia punya kelemahan masing-masing. Tapi saudara di sini masih kekeh kepada community base. Kenapa tidak menggunakan integrasi? Mohon dijawab singkat saja. Kelemahannya meskipun itu community base, tapi nilai yang kurang. Jadi mengoperasionalkan sebuah konsep Al-Quran itu perlu instrumen operasional. Nah, instrumen operasionalnya adalah melalui community base itu, Pak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya penguji ketiga yang terhormat Profesor Dr. Hamdani Anwar MA, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang Profesor Sudi, para penguji dan para pembimbing, serta pemufinus yang saat ini akan mempertahankan disertasi dengan judul Manajemen Bencana
melalui pemberdayaan komunitas perspektif Al-Quran. Selamat ya, sudah selesai walaupun di ujung-ujung jalan ala Safa Hufrotin. Baik, Anda ini termasuk hamalatul Quran ya, yang selalu berkecimpung dalam Al-Quran. Tapi yang dibahas bencana. Kenapa demikian? Ini salah satu yang membuat spirit bagi saya. Ya, meskipun di Lajnah saya pegang IT, Pak. Saya ketua tim IT. Meskipun di Quran saya ingin menghadirkan Al-Quran sebagai solusi kehidupan. Bencana ini terjadi. Bagaimana Al-Quran hadir di sana? Itu Pak motivasi ini. Bagus, jadi Al-Quran memberikan isyarat-isyarat yang diupayakan bisa untuk menjadi jalan keluar ya. Isyarat tadi kalau diikuti bisa menjadi solusi dari hal-hal yang sedang terjadi. Baik, kalau gitu apa isyarat Al-Quran dalam kaitan dengan mengatasi bencana itu sendiri? Gimana itu isyaratnya? Isyaratnya kita harus paham dulu manusia, dalam arti memahamkan masyarakat tentang bencana tadi, bahwa bencana itu ujian, bukan hukuman yang memusnahkan. Karena Rasulullah begini ya, kalau Anda ketika memberikan informasi tentang isyarat Al-Quran, biasanya diawali dengan ayatnya apa yang memberi isyarat itu. Jadi jelas gitu ya, ayat ini memberikan isyarat demikian, kita harus begini, gitu coba. Beberapa ayat tentang bencana, misalnya bahwa kita selalu diuji. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat. Ini Allah memberikan motivasi kepada kita bahwa hidup ya penuh bencana, penuh ujian. Tapi bahwa ujian itu bila disikapi dengan bijak, sabar, kemudian penuh tanggung jawab, maka menjadi rahmah. Nah, rahmah ini memang yang dikehendaki oleh Allah, karena Rasulullah diutus menjadi rahmat. Datangnya Rasulullah misalnya, wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka kalau masih ada Rasulullah. Kemudian dilanjutkan wa ma kana mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Allah tidak mengazab mereka selagi mereka beristighfar dan bertobat. Artinya inilah bahwa dalam musibah ini harus disikapi sebagai rahmat. Kemudian Allah juga mengingatkan bahwa nampak munculnya fenomena alam ini itu sebagai ataupun kerusakan itu sebagai tanbih. Jadi Allah al-Fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بما كسبوا ليذيقهم بما عملوا. Padahal dulu pernah hafal kan? Jadi ini ayat mengisyaratkan kita bahwa semua musibah
ya biar kita merasakan apa tadi istilahnya Prof Rian, kalau kita rasakan belum sadar. Iya, saya potong ya. Tadi isyarat itu mestinya dari surat Al-Baqarah 195 tadi ya. Jadi Anda tidak melanjutkan, padahal kata kuncinya ada pada potongan ayat berikutnya. Walanabluwannakum Syai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Nah, di situ istilah wabasyiris sabirin. Maka kemudian apa makna sabirin tadi? Makna sabirin misalnya kembali pada ayat-ayat lainnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Apa wasta'inu bis-sabri itu artinya apa? Sabar itu artinya apa? Dalam ayat ini. Dalam ayat ini artinya imsakun nafs. Jadi Nah, tidak hanya itu, tapi yang lebih penting usaha dan pemahaman bahwa usaha itu memerlukan waktu. Jadi di sini usahanya itu, sehingga ketika ada musibah dan apapun harus diatasi dengan usaha. Nah, usaha mengatasi bencana baru dikaitkan dengan teori-teori yang dari BNPB atau community based management, risk management itu. Jadi di situ ya. Nah, jadi Anda karena satu ayatnya tidak pernah lengkap, ya, sehingga yang penting dari ayat itu justru tidak tersinggung, ya, tidak disinggung. Padahal disitulah kuncinya. Wabasyiris sabirin itu. Ya, di situ. Mudah-mudahan ayat tapi yang lengkap sehingga tidak sampai pada inti yang menjadi isyarat. Sehingga bagaimana mengatasi dengan kesabaran. Kesabaran artinya apa? Usaha dan pemahaman bahwa usaha itu perlu waktu. Selain itu dengan doa. Nah, di situ baru nanti akan ditemukan ketika dikaitkan dengan usaha, maka dihubungkan dengan teori-teori mengatasi bencana. Ya. Baik, kemudian sayang waktunya habis ya. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya penguji keempat yang terhormat Asosiat Profesor Dr. Ahmad Zain Sarnoto MA MPDIP, silakan. Terima kasih Prof. dari Ketua Sidang dan anggota sidang, Prof. Dian, Prof. Hamdani, Prof. Muhammad Haryadi dan Sekretaris Profesor Ahmad Sunhaji. Ini disinggung sebenarnya, saya ingin klarifikasi dan mengkonfirmasi aja sebagai pembimbing. Ini kan bicara manajemen ya Pak. Di ayat tadi selalu bicara bencana dan sebagainya. Kalau isyarat Quran tentang manajemen itu apa ya? Kan temanya manajemen nih, bencana. Nah, kira-kira isyarat Quran yang bicara manajemen itu ada nggak? Lupa? Bukan lupa. Berarti ada yang ketinggalan di sini. Terlalu banyak katanya. Karena manajemen itu berarti mendasari keilmuan pada manajemen. Maka ada POAS minimalnya, planning, organisasi. Kalau planning misalnya Al-Hasyr 18 itu pasti hafal lainnya. Ya, surat Al-Hasyr 18 itu terakhir itu. Nanti perlu ditambahkan karena ini bicara di bab 4 itu kan isyarat Al-Quran dalam manajemen bencana. Tapi yang Bapak bahas selalu bencana terus. Dan manajemennya belum masuk. Nah, karena ini ada bencana, makanya tolong tambahkan ya Pak, ditambahkan tentang ayat isyarat Quran tentang manajemennya sendiri. Karena bicara manajemen tentu basis keilmuannya pada ilmu manajemen. Maka nanti pada di awal itu ada tambahan teori dasar dulu, nanti tambahkan lagi sedikit tentang apa itu manajemen. Nah, sehingga nanti ketemulah hal-hal yang terkait dengan ayat Al-Quran tentang manajemen. Karena di halaman 13
Bapak sudah bahas sebenarnya teori-teori manajemen bencana modern, tapi maksudnya itu bencana terus manajemennya dibahas gitu ya. Ini tambahan kajian dasar saja. Nah, sehingga tadi ujungnya begini. Kira-kira tawaran model apa yang Bapak ingin tawarkan dengan manajemen bencana melalui pembimbingan komunitas perspektif Al-Quran? Jadi digambarkan nggak apa kira-kira yang bisa dipahami secara umum? Jadi yang kami ingin tawarkan adalah integrasi nilai. Oke. Integrasi nilai sehingga pemahaman bencana itu utuh menurut Al-Quran. Dari pemahaman bencana yang benar, maka ada transformasi untuk mitigasi, kemudian kesiapsiagaan, kemudian tanggap darurat, kemudian pemulihan. Jadi setelah nilai-nilai kita bangun, kemudian ada pemahaman yang utuh tentang bencana, maka ada transformasi dalam manajemen bencana itu, baik mitigasinya, kemudian kesiapsiagaannya, kemudian tanggap daruratnya, setelah itu pemulihannya. Dan ini akan menjadikan partisipatif manusia akan muncul. Oke, baik, saya potong. Itu tadi kan aplikatif ya, pelaksanaan. Nah, karena bicara manajemen tadi, ini sebenarnya sudah ada manajemen planning, perencanaan tadi ya. Itu kan tadi kerangka dasar manajemennya sendiri. Ya, bahwa sudah praktek ini sebenarnya, gitu kan. Tetapi perlu didasari pada kajian keilmuan di manajemen. Sehingga nanti ayatnya pun bisa muncul ya. Karena isyarat Al-Quran tentang manajemen nanti di bab 4 itu perlu tambahkan, karena Bapak sudah membuat isyarat dan prinsip Al-Quran dalam manajemen bencana, tetapi belum dibahas kerangka dasar manajemennya sendiri. Tadi yang Pak praktekkan prinsip-prinsip dasar model. Nah, dia kurang dari tambah tentang manajemen itu sendiri secara teori dan Qurannya tadi ada beberapa syarat. Ya, bisa dari mulai perencanaan, pelaksanaan. Kan tadi bagaimana Mas sampai tahu model ini perlu perencanaan. Bagaimana biar tahu prosesalisasi dari perencanaan, kemudian aktualisasinya seperti apa, kontrol seperti apa, evaluasi dari motifnya seperti apa gitu ya, dievaluasi. Kira-kira tawaran Bapak ini bisa terima atau tidak dan di mana dipraktekannya, mulai kapan? Nah, itu ya, nanti kemudian ini ada sedikit nanti Bapak rubah sedikit ya terkait dengan metode penelitiannya. Karena tadi saya lihat Bapak ada wawancara, sementara ini masuk jenis penelitiannya perpustakaan ya. Nanti perlu ditambahkan sedikit jenis penelitiannya. Berarti kan ini masuk ke kualitatif ya. Nanti ada wawancara tambahan ya. Ini ada wawancaranya di belakang, sehingga ini perlu ditambahkan. Sehingga tadi ya mohon ditambahkan biar tahu bagaimana cara melaksanakan program ini. Berarti Bapak mendasari pada ilmu manajemen dari merencanakan, dilaksanakan, dievaluasi. Jadi minimal POAC lah, plan, organizing, executing, dan controlling. Seperti apa program ini lakukan di lapangan. Sudah bagus ini sebagai orang praktisi tentu sudah tahu, tinggal menteorikan saja. Demikian, Pak, terima kasih. Terima kasih, Saudara Promogendus. Mengapa mesti ada bencana? Kok misalnya ada tektonik, vulkanik, ada tsunami dan nyusahin orang gitu? Iya, kalau bencana yang dimaksud adalah bencana alam. Iya, yang saya maksud bencana alam. Kalau bencana yang dibuat oleh manusia itu karena ini bencana alam. Kenapa mesti ada bencana alam? Ya, bencana alam jadi ada riset, jadi mereset ulang ya. Kadang-kadang contoh lempengan-lempengan yang kalau kita belajar mendengar para ilmu bumi itu, ini kan selalu berputar, dan perputaran itu kadang ada penyumbatan. Ketika penyumbatan itu maka perlu dikeluarkan. Jadi sebetulnya
letusan gunung ataupun yang lainnya, itu dalam rangka Allah meriset tatanan itu. Nah, kita kebetulan lahir di atas itu semua. Nah, ini makanya perlu manajemen itu. Jadi sebenarnya sebagai riset. Mereset yang tersumbat. Jadi begini, menstabilkan kembali, betul ya? Betul. Ya, jadi jangan dilihat dari sebenarnya korban itu yang banyak itu ulah manusia juga. Di daerah-daerah gempa mestinya kan rumah-rumah itu yang tahan gempa. Ya, banjir itu anugerah. Salahnya manusia membuat rumah di bantaran kali. Karena banjir itu kan membawa humus-humus itu dari pegunungan untuk dibawa ke laut, didaur ulang sampah-sampah natural. Ini Anda pakai jas nih, bagus nih, dasi. Itu tadinya kan bahan kan, lalu oleh tukang jahit itu kan digunting-gunting itu. Itu kalau orang melihat menggunting-gunting itu kan merusak sebetulnya kan. Tapi merusak itu dalam rangka mengepaskan di badan Anda. Kelihatannya gempa itu spektakuler seperti itu, sebetulnya itu dalam rangka tadi mengepaskan kembali supaya terjadi kestabilan dalam kehidupan manusia. Yang salahnya itu manusia membuat permanen gedung-gedung begini nih. Ya, kalau gempa ya udah menimpa manusia. Sebetulnya gempa itu adalah hal yang normal yang mestinya diterima sebagai sesuatu anugerah Tuhan. Cuma yaitu manusia tidak memberi antisipasi. Baik, ujian telah selesai. Izinkan kami mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian putus sidang di skor beberapa saat. Tim penguji para hadirin dimohon bersabar menunggu lanjutan sidang. Terima kasih. Yang kembali. Saudara Promopendus dipersilahkan menempati tempat yang telah disediakan. Sidang akan dilanjutkan. Kepada ketua sidang dipersilahkan. Tiba saatnya saya membacakan hasil ujian Promopendus. Nama Zarkasi, NIM 193530050. Setelah mencermati nilai-nilai saudara dan mendengarkan kesimpulan para penguji, maka tim memutuskan bahwa Promopendus dinyatakan lulus. Nilai ujian disertasi 94.
Direktur Pasca Sarjana dan Ketua Program Studi berkenan kembali ke tempat. Penutupan sidang. Kepada Ketua Sidang dipersilahkan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak. Sidang akademik terbuka dalam rangka promosi doktor ditutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto bersama dengan tim penguji kepada Bapak Dr. Kapsi MA beserta keluarga agar menempatkan diri dan bergabung dengan tim penguji. Selanjutnya, ucapan selamat. Ucapan selamat ini diawali oleh tim penguji. Hadirin dimohon bersabar sejenak untuk tetap di tempat. Ucapan selamat berikutnya dipersilahkan kepada keluarga dan para tamu undangan. Alhamdulillah. Selamat bos. Selamat bos. Selamat Ustaz. Oh iya, foto bersama ya. Ini pegangin. Ini foto nih.
Lihat. Tunjuk. 1, 2, 3. Tunjuk dokter. 1, 2, 3. Tunjuk ya, bukan tunjuk. Senyum. Lagi 1, 2, 3. Bebas. Tunjuk Ustaz. Tunjuk Kiai. Nah, ini foto ini ya. Peserta promosi doktor yang kedua, yaitu Bapak Ferry Rahmawan Asma, akan melangsungkan sidang promosi doktor. 1, Kepada keluarga dan para tamu undangan, 1, dipersilakan memasuki ruang. Cahaya. 1, 2, 3. Kena cahaya dengan kelihatan wajahnya. 1, 2, 3. Sip. Masya Allah. Bukunya pentelas ini. Yang nomor 2. Yang nggak ada. Yang buku di itu kan. Kasih ya. Kopi lagi. Yuk. Langsung balik. Nah, Yang punya udah foto yang punya. nih mobil baru nih. Tapi platnya masih ecek-ecek nih. Pusat ini. Bayangin pusat. Ya, untuk Ustadz Zarkasi Afif yang sekarang udah bergelar Doktor Zarkasi Afif SQ MA, mudah-mudahan ilmunya berkah selalu, dan tadi disertasinya berkaitan dengan Bencana. Manajemen. Bencana, manajemen bencana. Semoga itu membantu kita bisa bermanfaat. Amin. Kreatif dari perspektif Al-Quran. Mantap. Sudah selesai disertasi dokter mungkin bisa memberikan Ustadz Zarkasi SQ MA. Itu Pak Isam juga bawa. Ini udah dokter langsung ganti mobil ntar. Jangan ganti istri. Udah bawa makanan. Ini untuk di ini di rumah. Ini kata-kata dari istri gimana? Ganti istri apa? Yang penting jangan ganti istri kata. Oh iya. Istri itu kalau pakai sabuk pengaman cuma ditol doang istri. Susah banget itu. Kalau ini kalau nggak dipakai, kecuali kalau ya tetap dicolokin tapi nggak dipakai di sini. Siap. Kita mengucapkan selamat untuk Dokter Zarkasi Afif SQ MA. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah. Saya mewakili dari Masjid Raya Villa Inti Bersada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.